Oh, Udah ya, udah. 1, 2, 3. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer pada pertemuan ke-10. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Nur Fitriani dengan NIM 3411221008. Dan ada teman saya juga. Saya Rahmania Istiqomah dengan NIM 3411221007. Saya Winda Widya Nur Latifa dengan NIM 3411221031. Oke. Aplikasi pertama yang akan dibahas adalah Draw.io. Eh, bentar. Draw.io sendiri dirilis pada tahun 2000 oleh Glandes Alder. Website ini digunakan untuk pembuatan flowchart. Cocok untuk proyek pembuatan use case diagram ataupun activity diagram. Begini tampilan bentuk dan menu aplikasi dari Draw.io. Selanjutnya, ini adalah gambar hasil rancangan dari Draw.io sendiri. Rate kemudahan penggunaan Draw.io dari saya adalah 9 dari 10 karena penggunaannya cukup gampang, cukup simpel. Selanjutnya ada DB diagram I/O. Saya belum berhasil menemukan kapan dirilisnya aplikasi ini. DB diagram I/O sendiri digunakan untuk pembuatan diagram dengan penulisan kode. Cocok untuk pembuatan diagram database. Begini gambar bentuk dan menu aplikasi dari DB Diagram I/O. Dan ini adalah hasil rancangan dari aplikasi tersebut. Rate kemudahan penggunaan DB Diagram I/O dari saya adalah 7/10. Yang ketiga ada Lucid Chart. Aplikasi ini dirilis pada tahun 2008 oleh Lucid Software Inc. Aplikasi ini sendiri bisa digunakan untuk menggambar, berbagi, dan merevisi diagram ataupun chart. Cocok digunakan untuk proyek pembuatan flowchart hingga mind map. Berikut adalah gambar bentuk dan menu aplikasi dari merupakan gambar hasil rancangan dari Lucid Chart. Rate kemudahan penggunaan Lucid Chart dari saya ada 8,5/10. Selanjutnya ada Quick DBD. Eh, untuk aplikasi ini sendiri saya juga masih belum berhasil menemukan kapan dirilisnya aplikasi ini. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan diagram database, cocok untuk pembuatan diagram database. Berikut adalah gambar bentuk dan menu aplikasi dari Quick DBD. Selanjutnya adalah gambar hasil rancangan dari aplikasi Quick DBD. Rate kemudahan penggunaan Quick DBD dari saya adalah 7,5/10. Selanjutnya ada aplikasi SQL DBM. Untuk aplikasi ini juga saya belum berhasil menemukan kapan dirilisnya. Namun aplikasi ini bisa digunakan untuk merupakan tool desain database, cocok untuk pembuatan pemodelan database. Selanjutnya, berikut merupakan gambar bentuk dan menu aplikasi dari SQL DBM. Berikut juga adalah gambar hasil perancangan dari aplikasi SQL DBM. Kemudian, rate kemudahan penggunaan SQL DBM dari saya adalah 7,5/10. Kemudian aplikasi terakhir yang saya bahas adalah Microsoft Office Visio. Aplikasi ini dirilis tahun 1992 oleh Microsoft Corp. Aplikasi ini digunakan untuk membuat diagram menggunakan grafik vektor.
aplikasi ini cocok digunakan untuk proyek pembuatan flowchart. Berikut adalah gambar bentuk aplikasi, bentuk dan menu aplikasi dari Microsoft Office Visio. Selanjutnya adalah gambar hasil rancangan dari Microsoft Office Visio. Kemudian, rate kemudahan penggunaan Microsoft Office Visio dari saya adalah 9/10. Kemudian, eh, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Baik, Ayo Winda, jelasin aja, lanjut. di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Glyphy, di mana aplikasi ini ditemukan pada tahun 2005 oleh Friend and Farmer Coworks, ya, yaitu Chris Collard dan Clint Dixon. Web ini bisa digunakan untuk membuat diagram denah, gambar teknis, dan model bisnis. Cocok untuk proyek pembuatan diagram UML. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Berikut ini merupakan gambar, bentuk, dan menu aplikasi dari Glyphy. Eh, Berikut ini merupakan gambar hasil rancangan dari aplikasi Glyphy. Di sini saya memberikan rating 8/10 karena penggunaan diagram dengan Glyphy ini cukup mudah untuk digunakan. Selanjutnya ada Smart Draw. Peluncuran pertama sendiri yaitu pada tahun 1994 dan dikembangkan oleh Smart Draw LCC. Website ini bisa digunakan dalam pembuatan diagram alur, bagan organisasi, dan peta pikiran. Cocok untuk pembuatan desain rumah. Berikut ini merupakan gambar dan bentuk menu aplikasinya. Ini merupakan gambar hasil rancangan menggunakan Smart Draw. Untuk rating penggunanya sendiri yaitu 9/10 karena penggunaannya sangat mudah sekali. Selanjutnya ada Critly yang dirilis oleh Chandika Jaya Sundara, namun tahunnya sendiri saya belum menemukan. Web ini digunakan dalam pembuatan flowchart seperti diagram sumber daya manusia dan diagram alir, dan cocok untuk pembuatan diagram UML. Berikut ini merupakan bentuk dan menu aplikasinya. Dan ini merupakan hasil dari rancangannya. Di sini saya memberikan rating 8/10. Penggunaannya cukup mudah.
Selanjutnya ada Edrawmax, dirilis pada tahun 2021 oleh Edrawsoft, digunakan dalam pembuatan flowchart, data flow diagram, dan relationship diagram. Cocok untuk sebuah manajemen proyek seperti alur diagram. Berikut ini merupakan gambar bentuk dan menu aplikasinya. Dan ini merupakan gambar hasil rancangannya. Di sini saya memberikan rating 8/10 karena penggunaannya sangatlah mudah. Selanjutnya ada Kaku, versi terbarunya sendiri yaitu pada tahun 2018. Namun untuk tahun dirilisnya saya belum menemukan. Digunakan untuk membuat flowchart, wireframes, dan UML. Digunakan dalam pembuatan diagram UML. Berikut ini merupakan gambar bentuk dan menu aplikasinya. Dan ini merupakan gambar hasil rancangannya. Untuk tutorialnya sendiri, saya memberikan rating 7/10 karena penggunaannya agak sulit. Lalu yang terakhir ada flowchart.com. Mulai dikembangkan pada tahun 1949 oleh Herman Goldstein dan John von Neumann. Website ini digunakan untuk membuat flowchart. Cocok untuk sebuah proyek pembuatan diagram. Ini merupakan gambar bentuk dan menu aplikasinya. Dan ini merupakan gambar hasil rancangannya. Untuk ratingnya sendiri, saya memberikan 9/10 karena penggunaannya sangat mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang selanjutnya ada YUML, dirilis tahun 1997 oleh Object Management Group. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Cocok untuk proyek alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. Ini gambar bentuk dan menu aplikasi dari YUML. Dan ini gambar hasil rancangannya. Tutorial pemakaiannya rate dari aku 4/5 atau 8/10 karena cukup mudah dimengerti juga. Dan yang kedua ada Visual Paradig, dirilis tahun 2002 untuk peluncuran pertama dan dirilis stabil 2022. Aplikasi ini untuk merancang aplikasi yang digambarkan rancangan simbol dan gambar tanpa coding. Cocok untuk coding yang menjelaskan bagaimana. Ini gambar bentuk dan menu aplikasi dari Visual Paradig.
Tutorial pemakaian dan rate-nya saya kasih rate 4/5 atau 8/10 karena mudah dimengerti juga. Dan ini gambar hasil rancangan dari Visual Paradigm. Tutorial pemakaian dan rate-nya 4/5 atau 8/10. Dan selanjutnya ada Glik, dirilis tahun 2021 oleh Blocksoft. Digunakan dan berfungsi untuk membuat diagram tanpa menyentuh mouse Anda. Hasilkan diagram informasi, kelas, urutan, atau informasi lainnya. Cocok digunakan sebagai alat teks ke diagram yang mengubah deskripsi menjadi diagram. Ini gambar hasil rancangannya. Bentar deh, ini kenapa enggak itu ya? Udah nggak apa-apa, lanjutin aja nggak apa-apa. Nanti di-cut ya. Ya nggak apa-apa, nggak dikat juga nggak apa-apa dah, sok aja. Ya udah. Dan selanjutnya ada Stack UML. Peluncuran pertama tahun 2006, dirilis stabil 2020. Cocok digunakan pada proyek berbagai macam model UML seperti use case diagram, sequence diagram, dan class diagram. Ini gambar bentuk dan menu aplikasi dari Star UML. Dan ini gambar hasil rancangan. Tutorial pemakaian kemudahannya saya kasih rate 4,5/5 atau 9,5/10 karena mudah dimengerti. Dari penjelasan tutorialnya juga sangat jelas. Dan yang terakhir ada UML Designer, dirilis tahun 2000 oleh Gaundes Alder, digunakan untuk proyek serius, yaitu proyek Eclipse yang dengan mudah membuat kerja pemodelan grafis. Cocok untuk memperluas definisi diagram sehingga dapat dengan mudah memodifikasi untuk apa lagi ketutup setiap diagramnya. Ini gambar bentuk dan ini gambar hasil rancangan. Tutorial pemakaian dan rate kemudahannya, aku kasih rate 3/5 atau 7/10 karena dalam tutorialnya sulit dimengerti dan penjelasannya juga kurang memahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah. Udah.